Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, sudah hari Jumat kembali. Nah, alhamdulillah Bu Hedi mempunyai buku yang baru yang akan dibagikan, diceritakan kepada teman-teman. Sudah siap mendengarkan cerita dari Bu Hedi? Nah, ada juga cerita di sini yang kaitannya sama dengan cerita tema yang sepekan ini ya teman-teman. Kegiatan kita sepekan ini binatang darat dan binatang ternak. Wah, betul nggak itu ya? Bu Hedi akan ceritakan kepada teman-teman. Sudah siap mendengarkan? Alhamdulillah. Nah, Bu Guru akan mulai dengan kisah Jabir bin Abdullah. Nah, ini ya gambarnya teman-teman ya. Nah, Jabir bin Abdullah. Dengarkan ya sayang, Masya Allah. Jabir bin Abdullah adalah anak yang hafal dengan Al-Quran, hafal Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dia sudah hafal, beserta dia hafal 1400 hadis. Masya Allah, sekarang teman-teman baru menghafal 11 hadis ya. Insya Allah ditambah terus supaya teman-teman bisa seperti Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah sudah hafal berapa? 1400 hadis. Masya Allah. Nah, Jabir kecil itu ayahnya bernama Abdullah. Abdullah mempunyai kebun kurma. Setiap hari Jabir ikut sama ayahnya ke kebun kurma. Di saat ayahnya sedang memanen, menyemai, Jabir itu main seperti teman-teman. Dia sering sekali mengikuti gerakan burung. Nah, mengepak-ngepakkan tangannya seperti burung. Coba di sini ada yang bisa mengepak-ngepakkan tangannya seperti burung, seperti Jabir. Nah, Jabir senang sekali melakukan kegiatan itu di sela-sela menemani ayahnya di kebun kurma. Nah, saat Jabir asik main, lari ke sana, lari ke sini, terbang, ayahnya menghampiri Jabir. Nah, ayahnya, "Wahai anakku, ayah ingin bicara." Lalu Jabir datang. "Ya ayah, ada yang Jabir bisa bantu ayah." Ayah Jabir, Abdullah, bilang, "Wahai Jabir, aku harus menyampaikan sesuatu. Aku hendak pergi ke suatu tempat. Kamu harus tetap di sini, menemani ibumu dan adik-adik perempuanmu." "Tapi Jabir, kenapa aku ditinggal? Aku ingin sekali ikut dengan ayah. Ayah, aku ingin ikut. Aku kan selalu ikut sama ayah. Ke kebun kurma aku ikut. Kemanapun ayah pergi aku ingin ikut." Ternyata ayah Jabir, Abdullah itu hendak menemui Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia hendak menemui Rasulullah. Jabir mengetahui karena ayahnya akan pergi bertemu dengan Rasul. Jabir ingin sekali ikut. "Ayah." Terus saja Jabir merengek, meminta-minta agar diajak oleh ayahnya. Terus meminta, "Ayah, aku ikut bertemu dengan Rasul. Aku ingin sekali bertemu dengan Rasul." Nah, akhirnya singkat cerita, ayah Jabir pun menuruti keinginan Jabir untuk mengajaknya bertemu dengan Rasul. Di perjalanan ada 70 orang yang bersama dengan ayah Jabir ya, hendak bertemu dengan Rasulullah. Nah, ternyata ayah Jabir dan ke-70 orang teman-temannya ayahnya Jabir terpilih untuk bersama dengan Rasulullah
mengikuti perang Badar. Masya Allah ya teman-teman, perang Badar. Nah, di saat perang Badar ini, nah Jabir pun ingin ikut sekali untuk membela, ikut perang bersama Rasul, tapi Rasul tidak memperbolehkan karena Jabir masih kecil, tidak kuat untuk mengangkat pedang. Nah, Jabir belum bisa ikut ya. Nah, di perang berikutnya yaitu perang Uhud. Nah, perang Uhud ya teman-teman, ayah Jabir meninggal. Meninggal ya. Di sini ada yang ayahnya sudah meninggal. Insya Allah teman-teman bisa bertemu kembali dengan ayahnya ya. Nah, ya seperti ayah Jabir di perang Uhud itu meninggal. Jabir pun menjadi anak yatim. Dia sedih sekali. Tapi karena Jabir anak yang berbakti, dia ingat pesan ayahnya untuk menjaga uminya dan adik perempuannya. Nah, adik-adik perempuannya dijaga. Karena ayah Jabir saat meninggalkan hendak bertemu dengan Rasulullah, ayah Jabir itu mempunyai hutang teman-teman. Nah, Jabir hanya ditinggali hasil panennya, panen kurmanya. Jabir berbicara kepada Rasul, "Ya Rasul, ayah aku mempunyai hutang kepada orang-orang yang aku harus membayarnya. Aku hanya dibekali kurma oleh ayahku." Nah, di situ ada mujizat. Masya Allah, Rasulullah ya menolong Jabir. Nah, Rasulullah bilang, kumpulkan orang-orang yang dihutangi oleh ayahmu Jabir. Kita bayar menggunakan kurma yang ayahmu berikan. Nah, Jabir di situ, mana cukup ya Rasul, kurmanya sedikit, utang ayahku banyak. Nah, tapi Allah berkehendak lain. Rasulullah menunjukkan mujizatnya. Semakin diberikan kurma kepada orang-orang yang memberi hutang kepada ayah Jabir, kurmanya tidak habis, tidak kurang dari seperti yang awal. Jadi tetap segitu jumlahnya. Masya Allah ya, hebat sekali Masya Allah atas kekuasaan Allah, kehendak Allah ya. Kurmanya tidak kurang, Masya Allah. Nah, saat Jabir dewasa, nah ada peristiwa kembali, peristiwa mujizat Rasul ya, Masya Allah, kehendak Allahnya. Nah, saat peristiwa setelah perang Khandaq, nah Jabir itu hanya mempunyai seekor kambing kecil dan beberapa gandum. Nah, Jabir menyiapkan makanan bersama istrinya. Nah, sedangkan pasukan Rasulullah di saat perang Khandaq itu banyak. Tapi gimana wahai istriku? Banyak sekali pasukan yang Rasulullah bawa ke rumah kita. Mana cukup kambing yang kau masak ini? Nah, tapi kata istrinya, wahai suamiku, insya Allah cukup. Allah menaungi semua ini. Nah, di situ mujizat Nabi Muhammad kembali. Ya Allah, Masya Allah, Allah berkehendak kambing yang kecil itu cukup mengenyangkan seluruh pasukan. Wah, Masya Allah ya. Bila Allah berkehendak, apapun akan terjadi. Jadi, tadi hasil ternaknya Jabir, yaitu anak kambing, bisa mengenyangkan seluruh pasukan. Masya Allah. Nah, karena keikhlasan Jabir dan taatnya terhadap Rasulullah dan selalu menggantungkan semua harapannya kepada Allah, Jabir pun selalu diberi jalan kemudahan oleh Allah. Begitupun kita ya teman-teman, tidak boleh selalu putus asa ya. Nah, menikapi dari cerita yang terakhir tadi, nah seekor anak kambing, nah itu hasil ternak. Nah, teman-teman boleh mengerjakan kegiatan Jumat ini memakan atau menikmati hasil ternak
Yang suka telur boleh makan dengan telur. Yang suka dengan ikan, teman-teman makan dengan ikan. Nah, yang senang sekali minum susu, teman-teman boleh minum susu ya. Insya Allah diberi rezekinya sama Allah ya. Nah, nanti divideokan kegiatan menikmati hasil ternak ya. Sudah siap? Alhamdulillah. Nah, bisa dipahami ya. Tadi cerita dari sahabat cilik Rasulullah, yaitu Jabir bin Abdullah ya. Anak yang hafal dengan Al-Quran dan 1400 hadis. Insya Allah teman-teman menambah terus ya hadisnya. Barakallahu fi. Sudah selesai kegiatan di hari Jumat ini. Selamat mengerjakan, menikmati hasil ternak. Barakallahu fi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.